hari ini, perkenalkan saya Lukmanul Hakim, pengawas Madrasah Aliyah dari Kota Sukabumi, ingin sama-sama berpartisipasi dengan Bapak Ibu guru geografi Madrasah Aliyah se-Jawa Barat, dan mari kita sama-sama mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala buka kegiatan pada malam hari ini, yakni rapat koordinasi dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya sebagai pemandu pada kegiatan pertemuan malam hari ini, yaitu Bapak Didin Setiawan. Dengan segala hormat kepada Pak Didin Setiawan untuk memandu jalannya acara ini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Hatur nuhun Pak Lukman. Mohon teman-teman yang ada di panelis, videonya dibuka saja, nggak usah ditutup. Yang lain juga. Supaya kita dapat melihat ya. Nah, ini kalau seperti ini seperti Zoom, padahal ini Webex ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rasulullah bil huda waril haq liyudhiru ala dini kulli musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat para panelis, khususon di sini ada Pak Lukman selaku pengawas pembina dari Kota Sukabumi. Juga ada Pak Mahmudin ya, Pak Dudin Mahmudin, tolong kameranya dibuka Pak. Beliau adalah pengawas dari Cianjur ya, mungkin Pak Ipai sudah pada tahu, udah paham. Dan satu lagi kami menunggu Pak Denny ya, dan juga pengawas Kabupaten Bandung yang insya Allah akan hadir di sini. Pada kesempatan ini tadi sudah dibuka oleh Pak Lukman bahwa hari ini kita akan rapat persiapan pengukuhan plus melengkapi susunan kepengurusan MGMP Geografi se-Jawa Barat yang mana telah kami share boxnya ataupun pos-posnya yang telah kami siapkan mengikuti juknis dari SK Dirjen Penris mengenai MGMP ya, MGMP dan KKG, MGBK juga di situ di dalamnya. Jadi kita strukturnya sudah sama persis dengan ada dalam juknis, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah melaporkan rapat ini kepada Pak Kabid, kepada Pak Yusuf, juga Pak Dirjen GTK, Pak Inrofik. Beliau nggak bisa hadir katanya, silakan saja jalan. Tapi dia saya laporkan apapun yang kami lakukan, kami tetap laporan lisan dan laporan tertulis sudah kami laporkan. Jadi insya Allah diketahui oleh para petinggi kita, itu ya pertama. Yang kedua, sekedar informasi saja bahwa kami selama 2 hari pasca webinar seri 1 waktu hari Sabtu tanggal 16 Pak ya. Selama 2 hari kita maraton ya, saya dengan kawan-kawan mencari data nama-nama guru geografi yang ada di Jawa Barat. Pertama Priangan dulu ya, Bandung Raya lah, kemudian melebar ke Bogor dan seterusnya sampai ditemukannya 26 kota kabupaten yang ada wakilnya. Minimal itu diwakili oleh 1 orang, maksimalnya oleh 3 orang. Jadi kita juga jangan terlalu banyak lah, maksimal 3 orang. Minimal apa? Idealnya itu adalah ketua, sekretaris, dan bendahara tiap MGMP kabupaten kota. Tetapi apalah daya, tidak semua ketua MGMP bersedia. Bahkan ada yang mendelegasikan saja. Ya mungkin disangkanya MGMP yang akan kita bentuk akan luring, padahal yang kita butuhkan akan daring semua. Tapi nggak apa-apa lah, kita nggak bisa memaksa. Akhirnya ada yang diwakili oleh sekretaris, ada yang diwakili oleh bendahara, ada yang diwakili oleh bahkan bukan pengurus MGMP, nggak jadi masalah. Yang penting dia guru geografi, mengajar di Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta, kita tidak membeda-bedakan. Dia adalah guru geografi yang ada di kabupaten kota tersebut. Ya, singkat cerita, dengan berbagai macam upaya, akhirnya sudah dapat di grup WA Formatur. Di situ sudah jelas bahwa mereka adalah memang betul geografi. Terlepas kita tidak akan membeda-bedakan apakah dia PNS ataupun bukan, apakah dia sudah sertifikasi atau bukan, kita tidak membeda-bedakan. Yang penting dia guru geografi di madrasah yang ada di kabupaten. Seperti itu. Nah, selanjutnya hari ini adalah sesuai dengan agenda hari ini adalah pertama ingin melengkapi dulu struktur kepengurusan. Kita ingin demokratis, Pak Momon ya, Pak Ipai, ya, Pak Lukman, Pak dan sebagainya, Pak Mahmudin juga.
Oke, sekali lagi kami mohon layar yang ada di panelis tolong dibuka videonya supaya kelihatan. Jadi ibu-ibu yang nggak pakai kerudung dulu supaya bisa lihat. Kami ingin lihat tatap muka, bukan berarti apa ya? Artinya apa? Untuk melihat bahwa kita ini memang secara virtual bertatap muka begitu, supaya betul-betul bisa kelihatan. Itu sekali lagi mohon maaf. Nah, bagi teman-teman yang ada di attendis ya, itu sebentar. Pak Momon, Pak Denny Hamdani, tolong naikkan di bawah ada Pak Denny Hamdani. Punten. Ya, Pak Lukman, punten. Pak Lukman, Pak Denny Hamdani, tolong dinaikkan ke atas. Itu ada. Oke, makasih. Baik, yang lainnya yang masih di attendance mau bersabar karena memang ruangan yang terbatas sehingga tidak semua nih. Bagi teman-teman yang ada di ruang panelis juga bagi yang tidak bicara nanti dimatikan dulu mic-nya dan nanti kita akan gantian. Oke, saya teruskan ya. Pak Denny selamat datang. Nuhun. Silakan dibuka Pak Denny ini layarnya. Pak Mahmudin juga gitu. Baik. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, di dalam juknis yang sudah kita sebarkan itu ada pos-pos yang memang harus diisi dari mulai ketua umum sampai wakil ketua, sekretaris wakil, bendahara wakil, kemudian ada ketua-ketua bidang. Di juknis memang tidak disebutkan berapa minimal, berapa maksimal. Tapi setelah kami berembuk minimal, kami ingin 27 kota kabupaten ini ada wakilnya. Minimal 1 orang wakilnya itu, terserah di mana posisinya. Makanya link yang telah kami sebarkan tadi sebelum maghrib itu tolong diisi. Misalnya nih, Ibu siapa nih yang sebutkan? Pak Teguh misalnya, saya ingin jadi ketua umumnya. Nggak apa-apa, checklist aja. Atau saya ingin jadi bendahara, saya ingin jadi ketua bidang anu gitu. Ini sebagai ancar-ancar kita memetakan. Nah, jangan sampai menumpuk di satu bidang saja gitu. Itu maksudnya itu yang pertama. Kemudian setelah kita hari ini harus ada semuanya kesimpulan, kita ingin demokratis ya. Ya kita ingin ada malam ini ada keputusan minimal formatur secara kasar lah, ada terbentuk lah kira-kira bangunannya meskipun tidak sempurna bangunannya. Nanti kita akan itu agenda pertama hari ini ya, Pak Momon, Pak Ipai, Pak Lukman, Pak Denny ya. Itu yang pertama nanti kita diskusi. Setelah kita terbentuk, kita nanti mungkin sesuai bukan undangan sih, rencana ada undangan dari Pak Kabid, kita akan diundang ke Kanwil, wakil-wakil, ketua-ketua MGMP atau perintis MGMP. Terus terang saja, kalau kita akui bahwa MGMP yang tingkat Jawa berarti belum ada. Jadi waktu itu memang sudah dirintis, tetapi memang SK-nya belum ada. MGMP yang sudah eksis, emang sekarang baru satu MGMP biologi berbagi yang sudah tayang setahun yang lalu ya sudah. Dan kami pun dengan Pak Lukman, salah satu pendirinya juga membimbing sampai bisa sekarang eksis seperti sekarang ini, gitu ya. Dan kita ingin ya MGMP geografi yang kita bangun ini juga muncul seperti MGMP biologi. Makanya dimulai dengan webinar seri 1 dan seri 2 dan seterusnya kita bicarakan oleh fokus yang baru. Setelah ini terbentuk, kita pun saya Pak Lukman, Pak Denny dengan Pak Mahmudin ingin membentuk MGMP PAI atau Al-Islam lah. Kita satukannya rumpun Al-Islam. Setelah beres kita ingin MGMP bahasa Inggris dan seterusnya. Mata pelajaran yang ada di madrasah itu terbentuk. Tapi kita nggak mungkin serentak. Ingin satu dulu. Makanya setelah itu terbentuk, ya kami akan mengawal rekan-rekan semua. Kita akan support apapun yang dibutuhkan untuk kelancarannya organisasi ini dan nanti kita akan berjalan bersama-sama bicaranya. Itu saja mungkin sebagai kata pengantar ya. Seterusnya karena saya Pak Lukman dan Pak Mahmudin dan Pak Denny tidak mungkin jadi pengurus karena kami empat-empatnya adalah pengawas. Kami mungkin nanti masuk ke box pembina ya, Pak Lukman, Pak Mahmudin dan Pak Denny. Dan juga sementara ada 4 pengawas yang hadir pada malam ini. Sengaja kita nggak undang semua lah, yang mungkin yang betul-betul bisa mewakili dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cianjur dan Sukabumi ya, yang lainnya belum. Tapi insya Allah nanti para pengawas akan menjadi pembina di mata pelajaran lain seperti fisika ataupun bahasa Inggris dan sebagainya lah. Kita akan coba petakan nanti seperti itu. Itu saja sebagai pengantar. Seterusnya saya serahkan kepada Pak Momon dan Pak Ahmad Ripai. Mungkin terserah mau Pak Momon dulu sebagai moderator dan Pak Ahmad Ripai menayangkan di sana.
tentang struktur yang akan kita inginkan. Dan nanti ada masukan-masukan, kita buka dialog. Nah, sementara kita sampaikan dulu kepada. Namun sebelum diteruskan, kami mohon minta suara dulu. Ada Pak Mahmudin. Pak Mahmudin, tolong bisa bersuara sebentar, Pak Mahmudin. Halo, Pak Mahmudin. Pak Dudin Mahmudin, hadir? Oh, belum di jaringan ya. ya Pak Mahmudin, bisa didengar suaranya? ya bisa ada Pak Din. Maka Pak, saya kasih bentar 1-2 menit untuk menyampaikan prakata. Nanti setelah ini Pak Denny ya. Silakan Pak Mahmudin. Oh iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuka layarnya Pak. Apa Layarnya videonya. layarnya? Ya, klik video. Nah, itu klik videonya. Oke. Pak Denny nanti siap-siap ya, Pak Denny Hamdani nanti. Oke, silakan Pak Mahmudin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir di sini, nah ya pada kesempatan ini kita dapat bertemu di Surabaya ini. Dan sesuai dengan tadi dari apa rencana semula, yaitu asal dari MGMP Geografi. Ini kita melaju dari sini dulu ya, karena emang seperti sudah banyak kan juga ada kegiatan. Kita sekarang dari MGMP Geografi, dan kebetulan kami juga seorang pengawas di Cianjur, dan kebetulan kita mulai dari sekarang kita MGMP untuk geografi, kemudian kami pun seperti Pak Didi, semua MGMP itu berjalan, ada kegiatan-kegiatan yang realita itu. Jadi mudah-mudahan setelah ada keberusan MGMP ini, kemudian kita buat lagi karena kalau di Cianjur sudah ada SK-nya untuk MGMP di kabupaten ya, dari Pak Kemenak, dan kita nanti ke MGMP di provinsi. Mudah-mudahan dengan adanya terbentuknya suatu MGMP di 3 provinsi ini, kita juga nanti mudah-mudahan ke tingkat nasional nanti, dan kita adakan kegiatan-kegiatan untuk para guru, binaan-binaan para pengawas, dan alhamdulillah ya, kemarin juga partisipan kita sudah banyak, dan mudah-mudahan kita nanti akan bertambah lagi, dan ada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru geografi. Itu saja Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Din, silakan Pak Din. Ya. Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya. Halo. Ya Pak, lanjut. Ya, baik. Kita minta Pak Denny Hamdani ya, Pak Denny Hamdani tolong memberikan sambutan sepatah dua patah. Mengapa Pak Denny? Pak Denny, mohon silakan Pak Denny Hamdani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, salam silaturahmi kepada semua. Hajatan puji saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini, pada satu acara yang sangat penting, yaitu pembentukan MGMP di Mapel Geografi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh beberapa rekan, bahwa semoga dengan perencanaan untuk pelaksanaan pembentukan MGMP Geografi ini menjadikan satu bentuk motivasi yang sangat besar bagi kita selaku pengawas, juga semua para guru-guru di mata pelajaran geografi. Untuk itu harapan kami khusus dari Kabupaten Bandung
mengharapkan kepada semua pihak agar dapat tentunya melaksanakan kegiatan ini penuh dengan keseriusan ya, sehingga berdampak positif kepada semua guru-guru dan kita semua di dalam upaya meningkatkan kompetensi ataupun penguatan-penguatan bagi guru geografi. Semoga pada malam ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana dengan harapan kita semua. Untuk itu tentunya untuk ke depan para pengurus-pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten sampai kepada MGMP tingkat di wilayah di daerah ya, tingkat-tingkat AKM itu dapat menjadikan satu bentuk hal yang sangat lebih bermanfaat. Untuk itu ya terima kasih sekali kepada Pak Didin, kepada Pak Ahmad Rifai, juga kepada Pak Lukman dan kepada semuanya, bahwa pada kesempatan ini kita semua dapat bertatap muka meskipun secara virtual ya dengan semuanya pada satu kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan sukses bagi semuanya, khusus pada perencanaan ini. Dan juga mudah-mudahan nanti ke depan kegiatan-kegiatan MGMP pada mata pelajaran yang lain dapat berjalan dengan lancar. Begitu saja Pak Didin dan rekan-rekan semuanya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunun Kang Denny. Baiklah, kami dari Dewan Pembina sudah memberikan sambutan. Saya serahkan kepada Pak Momon selaku moderator pada malam ini. Dan juga nanti Pak Ipai akan menayangkan di share screen ya. Nanti dikasih akses aja Pak Ahmad Rifai-nya oleh Pak Lukman untuk menayangkan apa yang akan kita capai pada malam ini. Kepada Pak Momon kami persilakan, Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Didin sebagai pembina sekaligus juga pengawas ya, dan para pengawas dari kabupaten lain yang tadi sudah memberikan sebuah paling tidak ya support untuk pertemuan kita kali ini. Rekan-rekan guru geografi khususnya ini yang hadir malam ini, saya tidak tahu nih apa yang harus disampaikan. Karena kalau misalnya bicara tentang MGMP, seperti yang tadi disebutkan bahwa di Cianjur untuk level kabupaten kota itu sudah ada. Dan mungkin ini gejalanya sudah sifatnya umum ya. Di kota Bandung ada, Kabupaten Bandung ada, Garut juga ada. Cuma pertanyaannya adalah apakah eksis? Enggak, kan itu yang kemudian menjadi pertanyaan lanjutan. Beberapa kasus di beberapa tempat, itu sempat ada pertanyaan bahwa MGMP itu memang mati suri, gitu ya, mati suri. Termasuk juga di tetangga kita di Dinas Pendidikan. Nah, oleh karena itu terkait dengan MGMP kita di tingkat provinsi ini juga kita akan sampaikan pada sebuah pertanyaan, apakah pembentukan MGMP ini memang sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, atau memang hanya sekedar sebuah formalitas? Itu pertanyaan kasar ya. Kenapa? Karena nanti pada dasarnya yang punya basis massa itu bukan MGMP provinsi. Tidak punya massa kita. Yang mengakar itu adalah pada MGMP kabupaten kota, bahkan mungkin di satkernya masing-masing. Itu yang punya massa. Artinya nanti ketika bergerak pun MGMP provinsi ini itu ada semacam sebuah kebutuhan ya. Sebuah kebutuhan untuk bermitra dengan MGMP tingkat kabupaten kota. Ini kelihatannya saya melihatnya sebuah keharusan gitu. Jadi yang punya massa itu adalah ada di kabupaten kota. Sementara level provinsi itu mungkin ada level kewenangan yang agak berbeda. Nah, oleh karena itu untuk malam ini sebelum berlanjut ke bagaimana kita membicarakan tentang siapa ketua atau bagaimana tadi kalau disebutkan pengukuhan MGMP tingkat provinsi, barangkali kita brainstorming dulu lah Kang Din. Iya. Menyimak tanggapan-tanggapan dari teman-teman lain di kabupaten kota di Jawa Barat ini tentang kepatutan dan keharusan ya kita untuk mencoba menggiatkan dan menghidupkan kembali tentang MGMP provinsi ini. Walaupun betul kalau kemarin kita menyimak dari anjuran atau regulasi yang akan dikembangkan oleh Pak Kabid bahwa untuk
keperiodaan sekarang itu MGMP provinsi akan diberdayakan ulang. Nah, pertanyaannya apakah itu hanya sebuah formalitas atau memang menjadi sebuah gerakan substantif lah gitu ya. Kalau dalam bahasa Kemendikbud, apakah MGMP kita akan menjadi MGMP penggerak yang kemudian lahirnya guru-guru penggerak, lahirnya madrasah-madrasah penggerak. Kan lanjutannya ke sana. Barangkali itu sebagai sebuah pengantar, silakan beberapa tanggapan dulu. Apakah memang sebuah keharusan? Apa greget ini apakah greget yang permanen yang bisa dilembagakan? Atau jangan-jangan hanya sebuah letupan emosional sesaat gitu. Mungkin itu kalau yang ingin diantarkan dulu Kang Din. Mongga minta tanggapan dulu dari beberapa, karena saya posisi moderator, jadi hanya mencoba memediasi saja dulu supaya nanti kalau kita sudah ada kesepahaman tentang pentingnya MGMP ini, ayo kita masuk ke langkah berikutnya yaitu mencoba membicarakan struktur kepengurusan nanti yang akan disampaikan oleh Kang Ipai itu. Minta tanggapan dulu lah. Mungkin Pak Silakan. Kita absen satu kabupaten satu orang aja yang semua ya. Bagaimana? Sepakat ya? Itu bagus itu. Baik. Mungkin kita mulai dari Kabupaten Garut dulu. Ada Pak Agus nih ya. Pak Agus Sopian dari Garut, mohon suaranya Pak. Mangga. Buka mic-nya Pak, silakan. Mic-nya bukan dulu Pak, mic Bapak dibuka. Yo, Ya, siap. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, walaupun melalui ini kita bisa bertatap muka dan semoga rencana kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Menindaklanjuti tentang rencana untuk tingkat provinsi ya tentang MGMP. Jadi bolehkah ini saya mengajukan saran gitu ya. Ini kan semua yang ada itu terutama kami itu sebagai ketua di tingkat kabupaten. Nah, jadi kalau misalkan merangkap untuk jadi pengurus di provinsi, barangkali bagaimana yang di daerah? Bisakah misalkan yang menjadi ketua di kabupaten adalah di kabupaten misalkan, sedangkan yang di provinsi siapa saja yang dekat di situ dan memiliki satu visi misi yang jelas untuk tadi sebagai guru penggerak atau madrasah penggerak di masa-masa yang akan datang. Menyikapi tadi ada permasalahan bagaimana tentang mendirikan MGMP. Dulu saya itu pernah pada tahun 2010 ya inisiatif untuk membuat MGMP geografi dan alhamdulillah pada saat itu sudah dalam bentuk SK dari kabupaten, dari Kemenag. Nah, terus SK itu saya bawa ke provinsi bagaimana cara peluang untuk melanjutkan tentang kegiatan ini. Nah, ternyata terbentur dengan yang namanya kegiatan pasti diikuti dengan dana ya. Nah, pada saat itu saya memohon bikin proposal kepada provinsi, katanya tidak ada. Jadi tidak ada pendanaan untuk MGMP. Paling juga pendanaan waktu itu hanya untuk MGMP PHI. Nah, maka dari situ agak kesulitan untuk proses ini MGMP. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang muncul lagi dan ada booming tentang masalah pembiayaan, insya Allah pihak pemerintah akan memberikan bantuan. Nah, selanjutnya saya masukkan juga kepada para pembina, terima kasih ya. Jadi harapan saya itu dengan MGMP ini lebih jauh ya. Ini sebagai masukan aja. Jadi saya kira sebagai guru geografi itu banyak hal ya. Jadi yang namanya guru geografi itu adalah guru yang mempelajari semua alam dari yang wujud maupun yang tidak berwujud. Nah, itu kan diperlukan juga yang disebut dengan laboratorium geografi. Saya itu pernah dulu memohon untuk ada di sekolah atau di madrasah-madrasah itu ada
laboratorium geografi, sebab barangnya, bentuknya, macamnya yang perlu diperkenalkan ke anak sangat banyak sekali. Nah, waktu itu sudah saya lontarkan, tapi ya responnya yang kurang. Barangkali sekarang sangat setuju dengan apa yang diupayakan oleh para pembina. Kembali kepada kepengurusan, kami itu seorang guru yang udah usia tinggal menunggu pensiun lah, gitu. 2 atau 3 tahun lagi pensiun. Jadi mudah-mudahan generasi yang akan datang lebih baik dan lebih bagus lagi membawa geografi itu menjadi suatu materi yang dapat diterima dan dapat bermanfaat, juga mengembangkan generasi muda yang cinta pada alam. Barangkali sementara itu ya. Dan pertanyaan pertama tadi, bagaimana yang sebagai ketua umum ya tidak boleh dimasukkan atau tidak itu dalam kepengurusan di tingkat provinsi. Dan saya harapkan yang mewakili sebagai pengurus provinsi yang muda-muda lah, yang memiliki visi misi yang baik dan jelas, profesional begitu. Kali sementara itu dulu. Terima kasih ya. Pak Momon, dibatasi 3 orang dulu ya, nanti silakan 3 orang dulu ya. Baik, ke Pak Cici, Bu Cici ada Bu Cici dari Kabupaten Cirebon nih. Ada Bu Cici? Cici Kurniasi ya. Halo, tidak. Oke, Pak Inong, Bu Inong, maaf Bu Inong dari Tasik kalau nggak salah. Silakan Bu Inong. Buka mic-nya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kalau menurut saya, dengan adanya pembentukan MGMP yang sejauh barat ini, itu merupakan terobosan yang baru, Pak. Ya, jadi memang biar jadi motivasi juga untuk yang kabupaten, karena memang tadi yang seperti Bapak bilang ya, jadi yang kabupaten kan banyak kadang-kadang ada yang seperti mati suri. Nah, dengan adanya ini kan itu bisa menjadi suntikan baru untuk kita agar lebih semangat lagi, seperti itu, Pak. Sudah, Bu? Mungkin seperti itu ya, Pak. Oke. Terima kasih. Pak Momon, satu lagi ya. Satu lagi, Mangga. Ada yang raise hand nggak? Nggak ada yang raise hand di sini ya. Ya kita tembak yang ada di sini aja nih. Bu Cici, ada Bu Cici dari Kota Cirebon? Tadi hadir tapi matiin lagi ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, silakan Bu. Layarnya dibuka, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya merasa Suaranya Bu Cici. Halo. Halo. Suaranya aja silakan yang keras, Bu. Gimana Pak? Sudah terdengar Pak? Ya, jelas, Sok. Halo. Ya, jelas. Halo. Ya. Ya, jelas. Halo. Iya, silakan Bu, silakan langsung aja. Jelas, Bu. Ya. Halo. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, silakan. Udah bagus. Jelas. Oh iya, terima kasih. Begini, saya sebagai wakil dari Kabupaten Cirebon merasa sangat senang dengan adanya kegiatan ini untuk pembentukan MGMP tingkat provinsi, karena terus terang memang selama ini khususnya di Kabupaten Cirebon ya Bapak, yang namanya MGMP itu seperti tadi dikatakan mungkin oleh Bapak Momon, seperti mati suri gitu Pak. Jadi dengan ada terobosan ini saya sangat mendukung sekali. Berharap mudah-mudahan ke depannya MGMP ini memang bisa mencakup semua aspirasi guru geografi yang ada di Jawa Barat. Itu saja Bapak. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik. Terima kasih Bapak. Ya, Pak Momon silakan ditanggapi 3 orang dulu. Monggo. Ya, terima kasih Bu Cici, Kang Agus, dan Bu Inong. apa tadi teh? Bu Inong. Bu Inong ya.
Dino. Memang betul, Bu atau Pak, ini saya melihatnya bahwa MGMP itu khususnya di Kota Bandung, saya cerita tentang Kota Bandung, itu motivasi itu kan kemungkinan satu di antara tiga. Pertama, MGMP itu bisa bergerak jika ada daya rangsangnya itu adalah pendanaan. Nah, selama ini kalau MGMP kota itu jalan harus dengan iuran masing-masing. Nah, itu kan jadi problem apa ya? Mohon maaf ya, jadi problem individu akhirnya. Kan tidak semua orang siap harus meluangkan waktu, harus pergi ke satu tempat, kemudian juga harus ada iuran. Kan itu seolah-olah apa ya? Jadi katembelehan lah gitu kan. Itu kan tidak semua orang siap dengan itu. Maka pertanyaan pertama ini bisa diajukan juga ke Kanwil gitu. Apakah memang dorongan untuk memberdayakan MGMP level provinsi ini itu juga dibarengi dengan dana pendampingnya, kan begitu? Karena nanti kalau misalnya ujung-ujungnya bahwa MGMP ini harus mencari sendiri atau iuran sendiri, ya itu paling 1 bulan 1 kali juga masih beruntung, masih mending kan begitu. Nanti kalau misalnya harus dirutinkan dalam beberapa kali, kemudian harus juga pemerataan ke berbagai daerah, wah itu agak repot. Nah, masalah finansial untuk MGMP ini, betul kata Kang Agus tadi, saya juga dulu Kang pernah menggawangi program MGMP, bahkan PGM. Saya mungkin teman-teman di antara yang aktif di PGM itu juga mengalami problem yang sama gitu. Jadi untuk level provinsi itu untuk pendanaan MGMP dan PGM tahun-tahun kemarin itu tanda kutip lah ya, samar-samar gitu kan. Akhirnya kan juga PGM hampir juga samalah nasibnya seperti MGMP ini kan gitu. Nah sekarang kita akan menggodok MGMP ini tingkat provinsi, kan berarti kalau misalnya ada dana ya alhamdulillah kan begitu. Tapi kalau misalnya tidak ada dana, kita siap nggak berkorban? Karena pasti yang akan katembelehan kalau dalam bahasa Sunda itu yang terbebani itu kita nanti di pengurus itu. Nah kalau kita sudah siap dengan masalah ini, oke, satu selesai kan begitu. Yang kedua, biasanya kalau masuk di organisasi MGMP level provinsi ini sudah ada tanda kutip itu agak politis ya, misalnya membangun jaringan untuk komunikasi dengan struktural kan seperti itu. Kalau misalnya tidak ada motivasi seperti itu, kadang-kadang juga menjadi lemah gitu. Atau kalau terlalu orientasinya ke sana pun bisa melemahkan organisasi ini. Jadi kalau ada orang yang merebut berebut tentang kepengurusan atau ketua MGMP provinsi ini, orientasinya adalah untuk mendekatkan jaringan ke Kanwil, itu juga menjadi problem. Nanti MGMP bisa lemah gara-gara itu kan gitu. Nah ini juga daya tarik yang harus juga dipikirkan gitu. Nah persoalan yang ketiga itu kalau kita misalnya sepakat dengan tadi yang Bu Cici bahwa ini akan menjadi menjadi daya dorong juga MGMP, itu artinya bahwa kita mendirikan MGMP itu daya tariknya adalah kepedulian terhadap profesi yang sama gitu. Nasib kepedulian kepada sama. Kalau misalnya motivasi ini yang dikedepankan, saya pikir tanpa kekhawatiran tentang tidak ada dana dari provinsi akan tetap bisa dijalankan sepanjang garis benang merah kita atau blueprint MGMP ini adalah mengarah kepada yuk kita bareng-bareng gitu kan, madrasah bermartabat, maju bersama gitu kan, profesional bersama seperti yang Ibu Cici tadi ungkap. Saya pikir yang menarik adalah harus digarisbawahi apakah memang mendirikan MGMP ini diarahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama profesi gitu kan, atau karena ada stimulasi yang pertama, ada dananya enggak ya gitu loh. Kalau yang pertama menurut saya akan mudah goyah. Kalau yang kedua juga mudah goyah kalau orientasinya ke membuat jaringan di level struktural. Tapi kalau misalnya adalah kesamaan visi, kalau istilah Kang Agus tadi, kesamaan visi untuk peduli pada sesama, menurut saya berarti memang satu kebutuhan malam ini harus ada pembentukan MGMP. Mungkin itu Kang Din, kalau saya sih melihatnya. Jadi pengalaman di Kota Bandung serupa itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan tadi Kang Agus misalnya, bisa nggak ketua di MGMP itu atau pengurus di MGMP itu bukan ketua di tingkat kabupaten kota? Masalahnya adalah apakah para pengurus di kabupaten kota punya kader yang bisa diloncatkan gitu kan ke tingkat provinsi? Kan jangan-jangan yang jadi ketua di tingkat kabupaten itu adalah orang aktivisnya gitu loh, aktor utamanya. Malah bahasa kasarnya karena dia memang aktivis di tingkat kota maka dialah jadi ketua.
Nah pertanyaannya, kalau misalnya ada kadar di bawah yang bisa dinaikkan ke atas, ya itu alhamdulillah berarti pengkaderan di MGMP itu bagus. Cuma problemnya kan kadang-kadang kita ada keterbatasan kader tuh di kabupaten kota. Bahasa kasarnya mah kita jadi ketua ini mungkin karena satu-satunya kita loh gitu loh. Nah itu juga jadi problem gitu. Makanya perlu dipertimbangkan. Jangan-jangan memang nggak masalah lah gitu, yang ketua kabupaten justru naik ke provinsi, nanti yang bawah naik di kabupaten. Pola pikirnya seperti itu. Kalau saya sih melihat begitu, Pak Kang Didin atau Kang Agus. Mungkin yang lain minta tanggapannya. Ya, kita supaya tertib saya atur ya. Silakan Bu Desi nih, Bu Desi Laisari dari mana Bu? Silakan Bu. Buka mic-nya Bu, silakan Bu. 3 orang lagi pamannya, 3 orang aja. Silakan Bu Desi. Kang Din, mohon maaf, posisi saya kan sama sebenarnya dengan teman-teman ya, jadi tidak mesti yang saya harus komentari gitu. Saya mohon maaf ini. Maksud saya supaya ada polisi lalu lintasnya gitu. Bu Desi, silakan Bu Desi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Jelas Bu, Ibu dari Kabupaten mana Bu? Lupa lagi saya Bu. Oh ya, saya perkenalkan, saya Desi dari Kabupaten Bandung. Oh iya. Ya, kebetulan saya itu baru masuk ke dunia MGMP itu, dan setahu saya di Kabupaten Bandung itu memang tidak ada MGMP-nya gitu, kalau misalnya di MA gitu. Betul, ya. Kang Diani Jadi bingung juga. Jadi bingung gitu ya. Ya ikutin saja lah kalau misalnya ada MGMP tingkat provinsi, itu bagus gitu ya. Saya senang sekali gitu. Karena selama ini saya ngajar ya gimana ya, meraba-raba gitu, sama nggak ya sama sekolah lain atau tidak, seperti itu. Meraba-raba ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, bisa mengikuti seperti itu. Seperti itu saja Pak. Oke. Bu Husnul udah komen belum? Bu Husnul silakan Bu. Dari mana Bu? Kota ya? Kota Cirebon atau kabupaten? Saya lupa lagi nih. Mic-nya buka Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Kebenaran saya dari Man 1 Kota Cirebon Pak, ngajarnya. Ikut MGMP itu di Dinas Pendidikan. Jadi untuk itu memang belum ada gitu. Makanya saya kemarin sempat dapat info dari teman MGMP yang Dinas Pendidikan dan teman dari Man 1 Sumedang juga, Bu Ai udah ada hadir juga. Ya, Bu Ai ya. Jadi ya alhamdulillah senang juga ikut hadir di sini. Ya ini Mas sebagai buat nambah pengalaman aja. Kebenaran kalau di MGMP Dinas Pendidikan walaupun anggotanya banyak Pak, tapi yang hadir itu sepertiga gitu. Jadi ya untuk MGMP MA itu kebenaran belum ada gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya MGMP untuk MA se-Jawa Barat ini semoga bisa terlaksana dengan baik gitu. Itu saja Pak. Terima kasih. Yang terakhir Bu Ai Sudiati dari Sumedang ya. Silakan Bu Ai. Man 1 Sumedang, Bu Ai. Bu Ai silakan Bu Ai dari Sumedang. Dibuka mic-nya Bu Ai. Bu Ai, halo? Sinyal mungkin ya. Baik, ada yang raise hand nggak? Bu Ai ada Bu Ai? Oh nggak ada sinyal mungkin. Bu Ratu Husna dari Depok nih kalau nggak salah. Bu Ratu Husna ada? Hadir? Silakan Bu Ratu. Ya, ada Pak Didin. Ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Ini suara siapa? Kenal Bapak Ibu semuanya. Salam geografi. Ya, salam geografi. Salam. Lestari. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Ratu dari Kota Depok. Saya dari MA Alhamidiyah. Terus terang kalau untuk di Depok, MGMP-nya setahu saya selama mengajar di MA Alhamidiyah itu tidak aktif seperti itu. Adapun kalau misalnya MGMP kita di sekolah aja gitu. Jadi kalau di Kemenak itu tidak ada. Kalau untuk
pengalaman MGMP udah lama banget. Saya pernah ikut tahun 2004 tapi sedikit. Iya, Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya forum MGMP seperti ini, apalagi di tingkat Jawa Barat, yang mudah-mudahan kita bisa sharing dan lebih produktif lagi. Karena sesama guru geografi kan saya merasa sendiri gitu. Khususnya di Kota Depok itu ini gimana ya kalau misalnya mau bertemu dengan guru yang lain, mau berbagi atau apapun itu agak kesulitan. Dan saya bersyukur gitu bisa bergabung, ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Maman dikomentari Pak Maman. Atau sama Pak Ipa sekarang. Pak Ahmad Ipai tolong komentari Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. 3 sampel. Gimana? Diulang Pak Didin. Oke, Pak Ahmad tolong diberi catatan saja dari 3 sampel tadi, dari Bu Desi, dari Bu Husnul, dan dari Bu Cici, Bu Ai ya. Ya. Itu bagaimana? Kira-kira petanya itu mengkhawatirkan katanya. Ada aktif di Diknas, ada yang nggak pernah ketemu sama guru geografi lagi, dia seolah alone ya, home alone ya, di rumah sendirian gitu. Monggo. Betul. Ini pendapat saya ya, Pak Didin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ahmad Ipai dari Cianjur, dari MAN 3 Cianjur. Saya pun di Cianjur ini menjadi ketua MGMP Geografi ya Kabupaten. Jadi ya, alhamdulillah sudah terbentuk di sini atas inisiatif dari para pengawas dan dari kabupaten, misalnya alhamdulillah terbentuk. Kemudian sama lah ya, awal-awal itu memang untuk kegiatan, walaupun sudah terbentuk untuk kegiatan itu, apalagi dalam masa pandemi ini stagnasi gitu. Jadi yang saya pikirkan, ya mungkin semua ya, mungkin sama lah semua. Ada yang sudah terbentuk di kabupaten juga, ada yang belum. Nah, yang jelas di sini yang namanya organisasi itu adalah sebuah kendaraan. Sebuah kendaraan itu harus disokong oleh beberapa komponen ya, supaya berjalan itu. Yang pertama mungkin siapa yang ada di dalamnya. Kemudian ada energi. Ya. Energi itu ya kita ibaratkan uang lah gitu ya. Atau pendanaan. Kemudian harus ada motor penggeraknya, itu yang penting. Yang ada energi, ada bensin, tapi motornya nggak ada, gitu. Motor penggeraknya nggak akan jalan. Gitu. Jadi walaupun kita nanti ada dana, ya dari sumber dari mana saja, itu harus ada yang menggerakkan, betul-betul harus ada yang menggerakkan. Itu yang saya rasakan di Cianjur. Kenapa? Ada motor penggerak tapi tidak ada energinya, ya lulus lah gitu. Saya pun di sini banyak inisiatif gitu ya di Cianjur ini sudah mendata dan sebagainya. Tapi hanya di situ-situ saja untuk membuat sebuah kegiatan yang minimal adalah sedikit dana, minimal untuk bikin stempel atau apa gitu ya. Yeah. Nah itu tadi. Ya. Jadi alhamdulillah untuk tingkat provinsi, jangan khawatir, mungkin saya tidak khawatir ya, karena sebentar. Ya, Pak Ahmad, silakan. Ya, saya tidak khawatir untuk tingkat provinsi yang mudah-mudahan terbentuk ya, karena para penggeraknya di sini hebat lah ya. Pak Didin dan teman-teman di pengawas, kemudian banyak senior saya di sini, alhamdulillah gitu. Itu jadi harapan buat saya, mudah-mudahan lah ya di tingkat provinsi ini terbentuk MGMP, dan diharapkan nanti ke tingkat kabupaten itu kalau di atas bergerak ya, di provinsi bergerak, ke bawah pun bisa bergerak insya Allah ya. Mungkin nanti Pak Didin ya bisa melatih para ketua di kabupaten bagaimana cara menggerakkan gitu. Itu yang penting. Yeah. Ya.
Pak Didi. Nanti harus ada ya. Jadi istilahnya mungkin tutorial atau sekedar bincang-bincang bagaimana strategi menggerakkan organisasi MGMP geografi di tingkat kabupaten gitu. Itu penting. Karena saat ini memang hampir semua lah mungkin yang saya lihat di Cianjur itu hanya beberapa mata pelajaran saja, mungkin 1 atau 2 mata pelajaran yang bisa jalan. Yang lainnya seperti geografi ya stagnan gitu. Setelah dibentuk ya cicing lah istilahnya ya, dibentuk cicing. Tapi alhamdulillah lah dibentuk tidak cacingan gitu. Apalagi kalau dibentuk jadi kucing, nah itu yang nggak boleh. Kebanyakan kan gitu organisasi itu dibentuk untuk jadi kucing gitu. Tapi ya itulah tanda kutip semuanya. Nah ini Pak Didin, jadi saya sangat berharap sekali ketika ini terbentuk nanti bisa ada kegiatan gitu ya, bergerak lah istilahnya, apalagi bisa berkembang gitu ya. Dan saya berharap juga dari gerakan-gerakan yang ada di provinsi ini, dari kegiatan untuk bergerak juga gitu. Itu yang saya harapkan nanti ya. Mungkin itu Pak Didin ya. Baik, Pak Amon, bagaimana kita buka 3 layar lagi ya? Oke. Ada Bu Dewi nih, Bu Dewi Rukmini dari Bekasi kalau nggak salah. Bu Dewi bisa buka mic-nya, Bu Dewi? Bu Dewi Rukmini kalau nggak salah. Betul nggak? Kalau salah, sebab saya belum hafal semua nih. Dalam 2 hari saya menghafalkan nama-nama itu belum tentu. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Dewi Rukmini dari Kabupaten Bekasi. Mungkin saya akan cerita sedikit mengenai kondisi MGMP Geografi di Kabupaten Bekasi. Jadi beberapa bulan lalu sempat dibentuk, itu pun penggeraknya adalah pengawas. Namun seperti tidak ada gerakan gitu dalam beberapa bulan itu. Akhirnya pengawas membentuk MGMP baru dengan rumpun IPS gitu. Jadi geografi menjadi bagian dari rumpun IPS itu, jadi bergabung dengan ekonomi, sosiologi, dan juga sejarah. Nah, jadi sekarang kami bergabungnya di rumpun IPS, bukan di MGMP geografi, begitu. Dan saya di sini juga bukan sebagai ketuanya gitu, hanya kemarin ikut di-share grup WA ini, terus saya ikut gabung. Kebetulan ada juga Pak Sudirman. Jadi kalau dibilang kegiatan MGMP di Kabupaten Bekasi ya hampir sama sekali belum ada gitu. Ya mungkin itu saja gambarannya yang bisa saya sampaikan. Tapi saya senang sekali dan sangat antusias gitu ya dengan MGMP Geografi provinsi ini. Mudah-mudahan menjadi penggerak lah, dan kita tidak merasa sendiri gitu sebagai guru geografi seperti itu. Terima kasih. Sudah Bu? Baik. Ya Pak. Kita beralih ke Bogor. Ada Pak Irfan, ada Bu Dian, ada Bu Umi Siva. Silakan diwakili oleh seorang aja untuk Kota Bogor. Kita per kabupaten. Silakan Kota Bogor. Diwakili siapa? Kota Bogor. Buka mic-nya masing-masing. Buka mic-nya yang masih dari Bogor. Silakan. Halo. Kang Din, yang mungkin di partisipan dilihatnya dulu. Yang hadir siapa? Di partisipan nggak ada yang raise hand sih Pak. Jadi kita nggak ada yang, dia kalau nggak raise nggak mau ngomong gitu. Kalau ada raise hand mah saya buka mic-nya karena tidak ada ngacungan tangan sehingga dianggap tidak mau bicara gitu. Oke, yang di panelis yang belum bicara saya kasih kesempatan. Pak Indra enggak? Pak Indra Bogor. Indah Parima Ibu ini. Indra Parimarma Kabupaten Bogor, silakan. Mic-nya buka, Bu. Papua tuh. Pak Nasrul Fuad, Kang Din di bawah tuh. Halo. Siapa itu suaranya? Mangga sok diwakili. Silakan langsung memperkenalkan diri, Pak. Ya, saya Indra Parimarma dari Kabupaten Bogor, Pak. Silakan Bu Indra, ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Kebetulan
Kabupaten Bogor sedikit sharing 2015 sampai 2020 saya sekretaris MGMP Geografi dan ya saat ini kami ada pengurusan yang baru lagi untuk 2021. Hanya saja yang perlu diketahui bahwa kalau di Kabupaten Bogor itu ada antusiasme yang lumayan tinggi juga untuk geografi. Maka ketika ada kesempatan di tingkat provinsi kita bentuk pengurusan dan sekaligus kegiatannya, mudah-mudahan itu menjadi support untuk tiap-tiap kabupaten, Pak, khususnya Kabupaten Bogor. Nah, kemudian bahkan sempat sebelum pandemi ada niatan rencananya bahwa guru-guru geografi Kabupaten Bogor ini akan praktek langsung untuk kunjungan ke ya, sebagai meningkatkan motivasi kita sebagai guru geografi. Jadi sedikit saja masukan dari saya bahwa minimal yang ada di forum ini bisa sama-sama kita punya semangat yang sama. Kalau memang terbentuk kepengurusan di tingkat provinsi, ini bisa menimbulkan gairah bagi semua guru geografi di Jawa Barat, sehingga kita bisa ada kebanggaan lah sebagai guru geografi, karena sama saya Bogor baru biologi yang paling eksis gitu ya, yang punya nama. Dan sedikit lagi tambahan bahwa untuk sekolah, dari sekolah Marlimba Bogor sendiri selama ini support, Pak. Setiap kali ada kegiatan saya selalu diberikan transport, sekedar uang saku gitu. Jadi saya kira awas akan support lah dengan kegiatan MGMP, karena ini bisa meningkatkan kualitas SDM guru geografi khususnya. Saya kira itu, Pak. Jadi sekali lagi saya dukung kita bentuk pengurusan di tingkat provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bu Alis dulu, Bu Alis Aminah dari Ciamis. Silakan Bu Alis Aminah Ciamis. Bu Alis, halo, buka mic-nya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, Pak? Silakan, Bu. Iya. Perkenalkan nama saya Elis Aminah Sriati, perwakilan dari Kabupaten Ciamis. Kebetulan kemarin ikut webinar, jadi bisa komunikasi dengan Bapak. Kemudian saya sudah komunikasi dengan Bapak Ketua dari MGMP Kabupaten Ciamis, katanya bolehlah diwakili sama saya. Kebetulan saya pengurus bendahara ya, Pak. Ya. Kalau untuk di Ciamis, MGMP alhamdulillah Pak berjalan lancar. Sebelum pandemi itu kita suka ada pertemuan. Jadi pertemuan pertama mungkin di MAN 1, kemudian pertemuan berikutnya di MAN 2 gitu. Malah kita sempat sudah membuat istilahnya jadwal dari bidang ya Pak. Tiap-tiap bidang, kemudian ada rencana juga mau studi banding atau studi untuk mendapatkan ilmu tentang MGMP kabupaten lain gitu. Jadi pas teman-teman tahu, kami informasikan ada MGMP Provinsi Jawa Barat, mereka sangat mendukung sekali Pak. Mudah-mudahan ini bisa mendongkrak kabupaten yang lainnya. Itu Pak dari Ciamis. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi yang dari panelis siapa, Bu, yang mau bicara? Silakan. Panelis membukakan mic-nya dulu. Silakan. Ada? Kang Nasrul, Kang Din, Kang Nasrul Fuad. Ya, Pak Nasrul Fuad, silakan. Buka mic-nya. Nasrul Fuad ya. Silakan. Silakan Kang Nasrul. Buka mic-nya, Pak. Halo, Pak Nasrul? Halo? Ya. Pak Nasrul, bisa komen? Tidak ada pengumuman, enggak suaranya? Ada tuh, cuma belum bunyi mungkin. Mic-nya dibuka aja. Kalau panelis bisa membuka mic sendiri, kalau attendees tidak. Ya, udah dibuka tapi mikrofonnya kayak. Halo? Ada teman? Ya itu belum terbuka. Kang Nasrul. Unmute itunya, unmute mic-nya dan videonya Pak. Ya Kang Nasrul, mic-nya dibuka aja sendiri, karena kalau panelis bisa membuka. Pak Nasrul ini sudah dibuka mic-nya, cuman kecil suaranya ada Pak. Oh iya, sinyalnya ya. Oh iya ya. Suaranya ada tapi kecil tadi. Bisa dialihkan ke yang lain, Pak? Ada yang raise hand nggak di bawah, Pak? Tidak ada yang raise hand.
Kang Andi tadi. Ada Pak Andi. Pak Andi, silakan Pak Andi. Andi Sukabumi. Silakan, monggo. Pak Andi, silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabupaten Sukabumi, alhamdulillah MGMP sudah berjalan dari 2012. Berarti sudah 8 tahun lebih. Dan saya juga sebagai pengurus, salah satu MGMP bisa berjalan ketika kita MGMP itu memperhatikan kebutuhan daripada peserta itu. Peserta itu diantaranya kebutuhannya adalah perangkat pembelajaran, kemudian lagi soal, kemudian lagi sumber ajar dan sebagainya. Nah, jadi mereka akan datang ke perkumpulan itu karena mereka butuh. Nah, disitulah kita bicarakan hal-hal seperti itu, apa yang dijadikan kebutuhan mereka. Bahkan untuk Kabupaten Sukabumi pernah mengadakan seminar seperti mendatangkan dari IKIP ya, Pak Gatot, kemudian juga pernah mendatangkan dari Pakuan, dari Bogor, narasumber untuk geografi, untuk menambah wawasan mereka, para guru-guru teman-teman di Sukabumi, yang pada akhirnya mereka bisa antusias sekali. Bahkan untuk Sukabumi sekarang ini sedang menyusun modul untuk pembelajaran untuk skala Sukabumi, yang tadinya Februari ini mau dipresentasikan, mau berjalan sampai ke diseminarkan tadinya, cuman karena pandemi naik lagi dan sebagainya, akhirnya kita cut dulu. Nah, itu pengalaman saya di Kabupaten Sukabumi. Jadi untuk provinsi juga apabila sudah terbentuk nanti, maka yang harus diperhatikan itu adalah kebutuhan daripada anggota itu. Kebutuhannya itu yaitu yang tadi yang berhubungan dengan bahan ajar dan sebagainya. Barangkali itu masukan pertama dari saya. Terima kasih kepada narasumber. Ya, terima kasih. Masih ada yang raisen nggak Pak Lukman? Tolong dibuka aja yang raisen. Monggo sekarang silakan yang mau bicara diberi waktu untuk beberapa saat. Silakan. Sebelum kami simpulkan nanti. Ada lagi yang mau bicara? Silakan buka aja mic-nya, yang di panelis, yang di attendees, raise hand aja, tangannya diangkat. Maksudnya ikonnya gitu ya. Halo? Adakah yang mau bicara lagi? Cukup jelas? Baik, Pak Momon, mungkin sudah cukup jelas. Kita ada 12 sampel ya, dari 27 itu ada 12, ya kurang lebih berapa? 40% ya dari populasi kabupaten kota. Cukuplah kita bisa memetakan kira-kira apa yang menjadi ini. Silakan Pak Momon disimpulkan aja dulu sementara. Mangga Pak Momon. Ya, terima kasih Kang Idin. Kelihatannya memang hampir bisa ditarik sebuah kesimpulan, ada semacam kebutuhan untuk ada MGMP provinsi. Nah, hanya untuk kepengurusan, beberapa indikator yang muncul itu diantaranya kalau saya menyebutkan ada 4 W ya. Yang pertama waktu. Jadi kepengurusan MGMP itu baik di kota ataupun di provinsi memang harus punya waktu, meluangkan waktu untuk bisa menggerakkan. Yang kedua, mohon maaf ini uang gitu ya. Pendanaan, sumbernya dari manapun itu harus ada, karena ini kalau istilah tadi Kang Ahmad Rifai ya dari Cianjur menyebutkannya sebagai sebuah energi penggeraknya gitu, energinya. Kemudian yang ketiga adalah harus ada wawasan untuk memahami, kalau istilah tadi yang terakhir itu Kang Andi menyebutkan memahami tentang kebutuhan dari anggota. Nah, yang keempat adalah kalau dalam bahasa Sunda itu wantaran dalam membangun jaringan baik struktural ke dinas pendidikan atau ke MGMP lain ya di luar kita dan juga ke anggota. Nah, keempat W ini kelihatannya memang kalau bisa sih hadir pada satu orang gitu kan.
Tapi kalau misalnya ini sulit diwujudkan untuk satu orang, mungkin kita bisa kira-kira bisa memilih lah di antara apa yang tadi sudah disampaikan. Misalnya Kang Indra Parimarna ya, tadi dari Kabupaten Bogor itu sudah mampu menunjukkan waktu yang bagus sehingga bisa menggerakkan MGMP di kabupaten kota. Kang Ahmad Rifai juga sudah bisa, kan begitu. Jadi kelihatannya dari beberapa pembicara tadi itu sudah ada sih beberapa contoh aktivis MGMP atau MGMP penggerak atau guru penggerak yang sudah bisa menghidupkan. Kelihatannya kalau misalnya ini mau diangkat sebagai satu wacana untuk pencalonan itu juga bisa dibicarakan Kang Din. Jadi persepsi, argumentasi termasuk juga pengalaman selama di MGMP tingkat kota itu bisa menggambarkan tentang potensi kader yang bisa kita usung di level provinsi. Mungkin itu Kang Din. Jadi saya melihatnya ada 4 W yang harus memang dijadikan salah satu indikator untuk membicarakan siapa kandidat yang akan ada di MGMP tingkat provinsi ini. Waktunya dia harus luang, kemudian uang pendanaan baik itu dari MGMP, dari sekolah ataupun juga dari Kanwil itu juga harus bisa diakses, kemudian wawasan memahami untuk kebutuhan juga harus ada, dan mampu wanter membangun jaringan. Nah itu yang mungkin yang tertangkap dari sekian pembicara yang tadi sudah disampaikan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Kang Din, terima kasih. Mangga. Baik, mungkin dari Pak Lukman selaku pengawas di Sukabumi, mangga Pak Lukman ada semacam catatan penting, mangga Pak Lukman dari Sukabumi yang merangkap pos juga nih. Baik, dari beberapa pembicara tadi sudah kita bisa ambil benang merah bahwa dibutuhkan suatu koordinasi mungkin dengan seluruh pengurus MGMP di kota kabupaten untuk membentuk kepengurusan MGMP geografi di tingkat provinsi Jawa Barat. Nah, dengan upaya seperti sekarang ini kita semacam ada fit and proper test, ya secara tidak resmi mungkin kita bisa menilai siapa yang kira-kira bisa dijadikan pengurus MGMP geografi di tingkat provinsi. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Momon tadi mengenai 4W tadi. Ya, kita jadikan suatu momen di saat ini. Jadikanlah beberapa orang tersebut yang sudah disarankan oleh Pak Momon menjadi tim formatur, kemudian nanti bisa dijadikan rekomendasi untuk menjadi pengurus di MGMP provinsi. Karena pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan berakhir, secepatnya mungkin kita bisa bermusyawarah itu dengan cara Zoom atau dengan cara Webex dan memilih. Kalau memilih kan bisa saja dari grup WA itu memberikan pilihannya dengan aplikasi, apakah aplikasi ya Webex itu ataupun aplikasi ya seperti Mentimeter atau dan sebagainya dalam pemilihan. Ya, jadi dengan adanya kita di Webex ini kemudian kita sinkronkan dengan aplikasi seperti Mentimeter misalkan, setiap orang bisa memilih dengan Mentimeter dengan surveinya, seluruh anggota yang hadir di Webex itu bisa dijadikan suatu kesimpulan siapa yang bisa dijadikan ketua, kemudian wakil, sekretaris, bendahara dengan adanya aplikasi seperti Mentimeter itu. Mungkin beberapa hari ke depan kita bisa rencanakan lagi dengan adanya pemilihan ataupun lain sebagainya. Itu diserahkan kepada Pak Didin sebagai pembina utama di geografi ini, sesuai dengan background Pak Didin mungkin. Itu saja pandangan saya dari apa yang sudah disampaikan oleh pembicara tadi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kalau boleh saya catatan juga ya, kami sih berharap hari ini sudah muncul formatur dulu ya. Saya mohon bagaimana ada 3-5 orang yang ditunjuk mengurus ini, sebab ini harus ada yang memegang gitu. Sepakat nggak? Saya akan menunjuk 5 orang untuk mengurus, apakah itu namanya pemilihan apa namanya kepengurusan. Sepakat dulu nggak itu kalau saya usul demikian? Pak Momon dan kawan-kawan, sepakat ya? Sepakat.
Boleh Pak. Oke. Dari Kabupaten Sukabumi 1, terus dari Bogor, Ya. terus dari mana lagi Pak? Silakan oleh Pak Didin Dan lah. Cianjur, ya. Saya ulangi lah. Saya minta 5 orang saja untuk menjadi tim perumus, ya, tim perumus dari A sampai Z lah. Jadi tim perumus ini menentukan siapa ketua, siapa wakil, siapa seksesi dari 44 anggota yang ada di WA grup formatur, ya. Sepakat ya? Pertama dari Kota Bandung Pak Momon, ya. Sepakat ya? Dari Cianjur Pak Ahmad Ripai, ya. Oke. Dari Sukabumi siapa paling tadi Bagis? Pak Agus, Pak Andi ya? Betul nggak Sukabumi Pak Andi ya? Pak Andi. Dari Silakan, Pak Bogor Andi. Pak Bicara, Indra. Pak Andi. Pak Indra siap ya? Dari Garut Pak Agus Supian. Kita serahkan ke 5 orang ini untuk menentukan kapan, teknisnya seperti apa. Webinar malam ini memberi mandat ke 5 orang ini. Mohon maaf tidak ada wakil perempuan, nggak jadi masalah, kita nggak bisa gender sini ya. Mohon maaf aja. Saya ulangi, Pak Momon Kota Bandung, Pak Ahmad Ripai dari Cianjur, Pak Andi dari Sukabumi, Pak Agus dari Garut, dan dari Bogor Pak Indra Pariana. Bukan berarti yang lain tidak bagus, yang hanya untuk memudahkan koordinasi saja harus ganjil ya, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Cukup 5 orang atau mau 7? Cukup 5 orang ya Pak ya? Ya, 7. Maaf dulu Pak. Halo Pak. Silakan. Ya. Halo Pak Did. Ya Pak, silakan Pak, dengan siapa Pak? Ya, dengan Pak Andi dari Kabupaten Sukabumi. Silakan Pak Andi. Ya, barangkali untuk yang 5 itu mungkin idealnya untuk formatur ke bawah aja. Kenapa? Karena mereka kan jauh dari pusat. Kalau untuk ketua ya saya harapkan yang dari Bandung aja. Kenapa? Karena lebih dekat dengan kantor Kanwil dan sebagainya, jadi memudahkan untuk komunikasi dan koordinasi. Barangkali kalau untuk ketua, saya lebih cenderung Pak Didin sama Pak Momon aja gitu. Silakan Pak Didin ketua atau sebaliknya Pak Momon ketua, Pak Didin wakil ketua atau sebaliknya gitulah. Ini kan di Bandung jadi memudahkan untuk komunikasi dan koordinasi dengan Kanwil. Kami yang ada di daerah, kalaupun harus jadi pengurus MGMP itu sendiri, paling berada di tataran formatur saja. Begitu Pak. Ya baik. Saya tambahkan, dari 5 orang yang disebutkan tadi, saya tunjuk ketua formaturnya Pak Momon. Jadi, bangga Pak Momon dibentuk dari mulai bahan mentah ini sampai bahan jadi ya, kayak teori produksi itu. Kami Dewan Pembina, saya Pak Lukman, Pak Mahmudin, dan Pak Denny, nerima bersih aja lah. Sebab kami juga akan menyiapkan MGMP lain Pak, PAI, Bahasa Inggris, Kimia, itu masih banyak pekerjaan kami. Ya, kami Dewan Pengawas itu bukan berarti meskipun saya orang geografi, ya, tapi kan saya sudah tidak lagi milik satu golongan nih, milik semua mata pelajaran. Ya, pekan depan saya akan ngurus PAI nih. Silakan dibentuk oleh 5 orang ini untuk menjadi pengurus inti begitu. Sepakat ya? Sepakat ya? Silakan Pak Momon. Nanti dibikin agenda, terserah. Tapi yang jelas ketua formaturnya Pak Momon. Sekretaris formaturnya Pak Ahmad Ripai. Nah, yang 3 anggota Pak Agus, Pak Indra dengan Pak Dian ya, maaf Muhammad. Itu menjadi anggota formatur untuk meramu sedemikian. Silakan buat grup kecil saja di grup formatur. Dan nanti Pak Ahmad dibuka saja hasil polling itu yang menyatakan si A ingin jadi apa, akan dibuka saja. Oh, akan kelihatan petanya. Ingin jadi seksi apa? Karena kami juga mengisi hal itu. Siap. Siap ya? Oke, jadi malam ini Bisa sudah ada keputusan ya. Sekarang. Sudah ada keputusan bahwa ada 5 orang di mandat oleh rapat yang dihadiri oleh berapa nih Pak? Ada 30 orang ya malam ini untuk segera. Berapa waktu kasih waktu nih, tolong minta usulan. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun? Seminggu ya, cukup. Jadi Pak Momon dan kawan-kawan seminggu. Saya 2 hari dapat orang bisa Pak Momon. Pak Momon juga bisa lah, masa
saya dalam waktu 2 hari bisa mengumpulkan 26 wakil guru di Jawa Barat ya. Insya Allah Pak Maman juga. Nah, ini bahan bakunya sudah ada nih. Nama-nama sudah ada, silakan diolah sedemikian rupa. Yang ini jadi ini. Jadi silakanlah sudah ada bahan bakunya menjadi seksi amal itu silakan diramu. Kami tidak akan ikut campur lagi dalam arti teknis. Tapi apapun menjadi keputusan saya laporkan dan saya nanti laporkan ke pihak Kanwil untuk dibuat semacam draft SK-nya. Tapi jelas SK-nya akan berbarengan dengan mapel lain, dengan mata pelajaran lain ya. Seperti itu. Bisa disepakati ya? Baik. Saya atas nama host di sini Dewan ini menyatakan bahwa rapat malam ini memutuskan 5 orang formatur untuk memikirkan yang namanya MGMP Geografi Jawa Barat. Saya ketuk kalau ya. Tepuk tangan semuanya. Iya, pegang. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bicarakan? Bisa ini ya saya. Silakan Pak Pai. Ada nih sebentar. Ditayangkan Pak. Mohon disebutkan lagi tadi formaturnya. Oke. 1 Kota Bandung. Kota Bandung. Dengan alamatnya Bandung siapa? Pak Momon Sudarma. Kota Bandung. Ya. Sudah Pak? Sekretaris Formatur Pak Ahmad Dipai Cianjur. Anggota 3 orang. Pak Agus Supian dari Garut ya. Pak Indra Purnama dari Kabupaten Bogor. Oke. Kemudian Pak Andi dari Sukabumi Kabupaten. Karena kota Sukabumi enggak ya. Cukup 5 orang saja ya. Banyak sedikit relatif. Kita percayakan suara kita kepada 5 orang ini untuk meramu menjadi sebuah struktur rancangan atau draft apalah namanya calon-calon pengurus MGMP tingkat Jawa Barat. Periodisasinya ya biasa 3 tahun lah, 2021, 2023 ya. Ya nantilah itu teknis birokrasi mah. Yang jelas ini sepakati, tetapi tetap kami akan melanjutkan webinar berseri lainnya minimal 1 bulan sekali, itu nggak akan hilang ya. Nggak akan hilang, tetap akan menjadi tugas kami dengan komite MGMP se-Nusantara ya. Kami juga gabungan tidak hanya geografi untuk bisa tayang. Mungkin itu Pak Ahmad bisa catat ya. Dan nanti dibikin laporan tertulis dan saya besok lusa akan laporkan ke Pak Kabit, ke Pak Dr. Yusuf hasil rapat ini. Baik Pak Lukman, dari saya cukup sekian ya sebagai pengantar. Saya serahkan kepada Pak Lukman selaku host untuk menutup. Mengapa Pak Lukman? Baik, terima kasih Pak Didin yang sudah memandu jalannya diskusi malam hari ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita bisa mengambil hikmah dari diskusi kita. Mari kita akhiri saja karena acara sudah selesai dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekaman ditutup Pak. Sukses. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri, rekornya kita stop ya.